Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederika Eka Putra Budiman dengan awal NIM 22 dan akhiran 073. Di sini saya akan lakukan implementasi skema pengalamatan PLSM. Oke, langsung saja kita ke Word-nya. Berikut ini topologinya. Tujuan dari melakukan praktikum ini tutorial ini yaitu latihan 1 memastikan kebutuhan jaringan, latihan 2 merancang skema alamat LSM, dan latihan 3 mengkabelkan dan mengkonfigurasi jaringan IPv4. Kebutuhan perangkatnya yaitu 2 router, 2 switch, PC, kabel konsol, kabel Ethernet, dan lain-lainnya yang kiranya dibutuhkan. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan ke-1. Berapa banyak alamat host tersedia dalam satu jaringan /24? Dalam jaringan /24 yaitu subnet max-nya 255.255.255.0, dapat 256 alamat IP yang dapat digunakan untuk host. Namun 2 alamat IP digunakan untuk network address dan broadcast address, sehingga hanya 254 alamat IP yang dapat digunakan untuk host. Berapa jumlah total alamat host yang diperlukan dalam diagram topologi? BR1 yaitu 60 host, BR2 25 host, BR3 20 host, BR4 15 host. Totalnya yaitu ada 120 host. Berapa banyak subnet yang diperlukan dalam topologi jaringan? Dari informasi kita memerlukan 4 subnet yaitu pada masing-masing host. Jadi kita memerlukan 4 subnet yaitu BR1, BR2, BR3, dan BR4. Apa deskripsi subnetnya? Misal link BRI-LAN 1 atau subnet terbesar adalah untuk BR1 yang memerlukan 60 host. Deskripsi subnetnya yaitu link BR1 LAN. Berapa banyak IP address diperlukan dalam subnet terbesar? Subnet BR1 memerlukan 60 host, jadi kita membutuhkan 246, yaitu sama dengan 64 alamat IP untuk memenuhi kebutuhan ini. Langsung nomor 3, subnet max seperti apa yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu? Untuk mendukung 60 host, kita membutuhkan subnet max dengan 246 itu 64 alamat IP. Subnet max itu adalah /26. Berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet max itu? Subnet max /26 terdapat 64 alamat IP dalam satu subnet. Namun 2 alamat IP digunakan untuk network address dan broadcast address, sehingga hanya 62 alamat IP yang dapat digunakan untuk host. Dapatkah Anda mensubnet alamat jaringan /20 subnet ini? Ya, kita dapat menggunakan subnet alamat jaringan 192.168.33.0./24. Jadi subnet /26 untuk mendukung 60 host. Sebutkan network address yang dapat diperoleh dari subnetting ini. Gunakan network address pertama untuk subnet ini. Network address untuk subnet /26 adalah 192.168.330. Jadi untuk network address pertama yang dapat digunakan untuk subnet BR1 adalah ya seperti tadi 192.168.330. Langsung ke langkah 3, pada deskripsi subnetnya. Deskripsi subnetnya yaitu subnet terbesar 2 adalah subnet untuk BR2 yang memerlukan 25 host. Deskripsi subnetnya link BR 2 LAN. Berapa banyak IP address subnet terbesar kedua ini? Memerlukan 25 host. Jadi kita memerlukan 32 alamat IP. Subnet max seperti apa yang dapat mendukung alamat host banyak itu? /27 yang menggunakan 32 alamat IP. Berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet max itu? Subnet max /27 terdapat 32 alamat IP. 2 alamat IP digunakan untuk network dan broadcast. Jadi
Kita hanya bisa menggunakan 30 alamat IP. Dapatkah Anda mensubnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung subnet ini? Ya, kita memiliki dua alamat IP. Dalam subnet tier 2, kita dapat menggunakan 25 alamat IP untuk host, meninggalkan 7 yang masih tersedia. Kita bisa menggunakan subnet /29 untuk mendukung subnet ini. Ke network address yang harus diperoleh dari proses subnetting ini, gunakan network address pertama untuk subnet ini. Network addressnya yaitu slash 29. Jadi network address pertama menggunakan berdua yaitu 192.168.33.96. Langsung langkah keempat. Apa deskripsi subnetnya? Subnet terbesar ketiga adalah HPAC C2 LAN yang memerlukan 20 host. Deskripsi subnetnya yaitu ya tadi HPAC C2 LAN. Berapa banyak IP address yang dibutuhkan untuk subnet terbesar berikutnya? Oke, karena subnet HPAC C2 LAN memerlukan 20 host, jadi kita membutuhkan 32 alamat IP. Seperti apa subnet next yang dapat mendukung alamat banyak ini? Yaitu /27 karena mendukung sampai 32 alamat IP. Berapa banyak alamat host total? Totalnya yang dapat digunakan yaitu 30 alamat IP. Totalnya sudah 32, tetapi 2 digunakan untuk network dan broadcast address. Jadi yang hanya bisa digunakan untuk host terdapat hanya 30. Dapatkan dan subnet lagi subnet? Ya, masih bisa karena kan punya 32 alamat IP dan kita hanya menggunakan 20 alamat IP-nya. Jadi masih sisa 12 alamat IP. Kita bisa menggunakan subnet /28. Apa network address yang harus dihasilkan dari proses subnetting ini? Gunakan network address pertama untuk subnetting ini, gunakan network address kedua untuk CCTV LAN, gunakan network address ketiga untuk VAC C2 LAN. Network address untuk subnet /28 yaitu 192.168.33.112. Network address kedua untuk subnet CCTV LAN 192.168.33.128. Network address ketiga untuk subnet HVAC C2 LAN adalah 192.168.33.144. Deskripsi subnetnya, subnet terbesar keempat adalah subnet untuk TV LAN yang memerlukan 15 host. Deskripsi subnetnya TV LAN. Subnet TV LAN memerlukan 15 host. Jadi kita memerlukan 16 alamat IP. Subnet max untuk mendukung 15 host, kita membutuhkan subnet max 16 alamat IP. Jadi kita /28. Subnet max /28 terdapat 16 alamat IP. 2 IP digunakan untuk network dan broadcast, jadi kita hanya bisa menggunakan 14 alamat IP. Dapatkan namun subnet tersisa. Ya, kita memiliki 16 alamat IP yang digunakan hanya 15, jadi sisa satu alamat IP. Kita bisa mensubnetnya lagi menjadi /30. Apa network address yang harus dihasilkan dari proses subnetting ini? Gunakan network address pertama untuk subnetting. Address subnet /30 adalah 192.168.33.160. Jadi network address pertama yang dapat digunakan untuk CCTV LAN adalah 192.168.33.160. Hitunglah informasi subnet berikut. Nah, ini sesuai dengan tabel BR1 LAN jumlah 70, addressnya 192.168.33.0/26. IP pertamanya sebagai berikut 33.1 yang terakhir, dan untuk addressnya 33.63. Untuk
BR2 LAN, BR2 IoT LAN, BR2 CCTV LAN, BR2 VAC, C2 LAN, BR1, BR2 link. Kalian bisa melihatnya sendiri karena sudah terpampang dalam tabel. Sudah terpampang jelas dalam tabel, kalian tinggal melihatnya sendiri. Oke, langsung saja kita ke tabel kedua. Ini device BR1 dengan interface G0/0/0, IP address-nya berikut. Ini kalian juga bisa melihatnya sendiri karena sudah terpampang jelas dalam tabel. Device interface, IP address, subnet max, dan device interface-nya sudah terpampang jelas dalam tabel dan sudah terisi untuk IP address dan subnet max-nya. Kalian bisa melihatnya sendiri dalam tabel. Lalu sudah selesai. Oke, karena saya sudah menjawab semua pertanyaan dan sudah mengisi semua tabel, saya akhiri dulu video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila dalam rekaman video suara berisik karena ada di luar ruangan. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.